Shalom semuanya, Grace di sini. Kali ini saya mau share tentang part 2 dari hawa nafsu, yaitu tentang seks di luar nikah. Nah, banyak generasi muda, anak-anak Indonesia zaman sekarang yang em, pada umumnya sudah melakukan hubungan seks di luar nikah ini. Dan kalau teman-teman sudah menonton video kesaksian saya sebelumnya, juga dulu ya saya pernah melakukan dan saya sudah bertobat gitu sekarang. Dan saya terus berdoa agar Tuhan menguatkan saya untuk tidak mengulangi lagi. Amin, puji Tuhan, haleluya. Nah, kali ini yang mau saya bagikan ialah bagaimana seseorang jatuh ke dalam hubungan seks di luar nikah, ke dalam dosa ini gitu. Jadi begini, mungkin ada teman-teman yang mengalami hal serupa dan sekarang dalam kondisi susah untuk lepas dari kebiasaan ini karena di satu sisi uh, saudara ingin lepas, di sisi lain saudara sayang kepada pasangan saudara, pacar saudara, jadi merasa tidak tega ataupun merasa kecanduan ingin melakukan lagi hubungan itu gitu atas dasar kasih sayang yang menurut saudara itu sayang gitu. So, kalau menurut Grace, saudara harus bertobat. Jangan gini loh. Kita itu kalau punya pasangan dan sudah terlanjur melakukan hubungan seksual bersama mereka, maksudnya pacar ya, bukan suami atau istri gitu. Dalam konteks pacaran, maka apapun yang kita ingin dia bahagia, kita lakukan untuk dia, termasuk melakukan hubungan seksual itu. Dan akhirnya kita jadi budak hawa nafsu, kita jadi budak seks dengan pasangan kita. Dan hawa nafsu itu sudah menutupi pikiran kita, menutupi semangat kita untuk dekat kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Akhirnya kita merasa jauh dari Tuhan dan kita betul-betul meninggalkan Tuhan, seperti itu. Jadi hati-hati kalau teman-teman bilang oke, saya mau lepas tapi susah, bagaimana caranya? Kembali lagi, saudara, sekarang yang saudara prioritaskan dalam hidup itu siapa? Pacar atau Tuhan? Kalau saudara prioritaskan pacar, oke, apakah dia akan menjamin kehidupan saudara setelah saudara nanti tiada gitu? Apakah dia yang akan menyelamatkan hidup saudara? Kembali lagi, ini pilihan saudara. Tapi saya mau bilang di sini, Tuhan ada dan Tuhan sayang pada saudara. Dia mau saudara lepas dari kebiasaan hubungan seks di luar nikah itu. Dia mau saudara untuk datang pada Tuhan, untuk datang pada Dia dan bertobat dan tidak mengulangi itu lagi. Saya tegaskan di sini agar saudara betul-betul menetapkan pilihan saudara. Kalau saudara melakukan hubungan seksual dengan pacar atas dasar cinta, atas dasar sayang, saudara buka pikiran saudara lagi. Sadarkan lagi, introspeksi diri lagi. Apakah itu betul-betul rasa sayang yang betul-betul tulus? Kalau menurut saya tidak. Karena datangnya rasa sayang itu dari hawa nafsu itu, cinta eros itu, karena dari hubungan seksual itu, karena kita memberikan tubuh kepada pasangan kita, kita rela tubuh kita disentuh atau disetubuhi seperti itu. Makanya kita meletakkan kepercayaan kita, kasih sayang kita kepada dia, yang padahal dianya belum sah menjadi suami atau istri kita, dan itu salah. Jadi teman-teman, bertobatlah dan jangan lakukan itu lagi. Kalaupun memang teman-teman mau bertobat, oke. Tapi teman-teman merasa susah, tinggalkan pacar saudara.
saya tegaskan, bukan karena saya bilang saudara memang harus tinggalkan seperti itu. Sebetulnya ada cara lain. Saudara coba kontak atau komunikasi dengan pastor, pendeta, atau pelayan Tuhan di gereja saudara dan ceritakan tentang pergumulan ini dan minta doa, minta bimbingan secara langsung gitu. Jadi ada yang melihat hubungan saudara secara langsung, yang bisa membimbing saudara dan pacar saudara kembali ke jalan yang benar. Karena kalau saudara dan pacar saudara sendiri saja yang bilang, oke, ayo kita lepas, ayo kita bertobat dari dosa ini, tidak bisa. Bagaimana mau bertobat? Bagaimana mau melepas dari dosa ini kalau dua-duanya sudah jatuh ke dalam dosa? Kalau dua-duanya sudah ketagihan melakukan hubungan yang sama? Tidak bisa. Harus ada seseorang, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang betul-betul membimbing saudara dan pacar saudara secara langsung, begitu. Tetapi kembali lagi saya mau katakan, iman saudara dan pacar saudara harus tetap kuat dan selalu kuat sampai jenjang pernikahan. Begitu. Karena sekali melakukan akan ada perasaan untuk ingin melakukan lagi, dan itu betul-betul harus saudara miliki keyakinan iman yang kuat. Begitu. Caranya gimana? Saya sudah pernah bahas di video yang lain, teman-teman bisa cari, yaitu tetap tiap hari berdoa, tiap hari baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, baca renungan, atau pokoknya mencari hal-hal yang membuat kita dekat pada Tuhan, begitu. Termasuk kalau misalkan waktu senggang, bisa aja buka YouTube, nonton kesaksian orang-orang yang menguatkan saudara, begitu. Jadi yang tadi yang pertama saya bilang, tinggalkan pacar saudara kalau memang betul-betul sudah tidak, hal ini tidak bisa dilakukan lagi. Karena mau gimana? Kalau saudara biarkan seperti itu, ya saudara melakukan terus sampai mungkin kebobolan dan akhirnya memiliki anak di luar nikah. Mungkin dalam dunia ini kita akan berpikir, oke, nggak apa-apa, ini kejadian yang tidak sengaja misalkan, atau nggak apa-apa, ini ada pasangan kita, ada pacar kita yang bertanggung jawab dengan calon bayi ini gitu. Oke, kalau kita bilang begitu, nggak apa-apa di dunia ini, oke. Tapi apakah saudara ingat akan ada penghakiman suatu hari nanti, di mana kita akan dihakimi? Nggak cuma saudara atau pacar saudara, kita semuanya, termasuk saya. Kita akan dihakimi atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu saudara, inilah yang mau saya katakan. Tolong jaga baik-baik tubuh saudara. Jadilah seperti persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus saja mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, kenapa saudara, kenapa kita semua atau diantara kita masih tidak menghargai darahnya yang kudus itu, yang tercurah untuk kita, pengorbanan Tuhan bagi kita? Kenapa kita malah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka, begitu, hal-hal yang berdosa? Jadi kembali lagi, tolong buka pikiran saudara. Kalau saudara betul-betul ingin hidup dalam Tuhan, jangan hidup setengah-setengah. Betul-betul perbaharui, transformasikan pikiran saudara, jauhi yang jahat. Saya juga, sekarang juga pun saya bukan seorang yang betul-betul terlepas dari dosa, karena saya masih hidup dalam tubuh yang fana ini. Tetapi saya terus mencoba cari Tuhan setiap hari. Karena saya mau memperbarui selalu pikiran saya. Saya mau belajar hal-hal yang benar, dan mau belajar untuk terus meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Dan saya berharap demikian juga kepada saudara. Jadi tegaslah dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda komitmen ingin hidup dalam Tuhan, maka hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Jangan setengah-setengah. Masuk gereja, dengarkan firman Tuhan, oke. Kemudian di luar gereja, Anda melakukan hubungan seksual atas dasar gak tega sama pacar, atau sayang banget sama pacar, atas dasar gak mau ditinggalin sama pacar. Hidup kita ini seperti angin aja, teman-teman. Hidup manusia itu seperti angin. Kalau kita menaruh kepercayaan kita pada manusia, lantas lebih besar mana kita taruh kepercayaan kita? Pada manusia atau pada Tuhan? Manusia bisa saja mengkhianati kita, termasuk pacar kita. Mungkin saat ini kita sayang-sayangnya. Suatu hari nanti, kalau seandainya kita dikhianati, apakah kita masih tetap sayang kepada dia? Hanya karena dasar cinta dari hawa nafsu tadi, dari berhubungan seksual, dari tubuh kita yang sudah kita kasih ke dia. Bergantunglah pada Tuhan. Dia yang punya hidup saudara, dia yang biarkan saudara hidup sampai saat ini, dia yang berikan berkat pada saudara, bukan pacar saudara. Semua dari Tuhan. Haleluya. Itu aja dari saya kali ini. Semoga hal ini bisa membantu saudara untuk sadar. Dan saya di sini memang harus sedikit tegas, karena semakin hari kita akan menghadapi semakin hal-hal yang semakin mendekati akhir zaman. Ingatlah, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Tapi saya mau katakan, komitmen pada Tuhan, maka komitmenlah untuk berubah. Sungguh-sungguh bertobat. God bless you and bye. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me.